Bab 259, Mayat Penghalang Jalan. Langit gelap dan tidak ada cahaya dari matahari. Di atas pedang terbang besar, Andreas yang berdiri tegak, mengendalikan pedang terbang seperti pedang ilahi melintasi langit. Di belakangnya, Fancy Chu memeluk Harley Ye dan memanggil lebih dari sekali, tetapi Harley Ye yang berwajah pucat sejak pingsan, belum bangun. Selama periode ini, semua orang mengambil tindakan untuk menyuntikkan esensi ke tubuh Harley Ye satu demi satu. Namun, tubuh Harley Ye seperti bola yang pecah. Tidak peduli berapa banyak esensi yang dimasukkan semua orang, itu akan runtuh dengan gila di saat berikutnya. Yang aneh adalah lautan diafragma Harley Ye masih utuh, tetapi tidak bisa menyimpan energi sejati. Dan, yang lebih serius, semakin banyak orang menuangkan spiritualitas kekuatan ke dalam tubuh Harley Ye, semakin buruk kondisi Harley Ye. Selama periode ini, aura Harley Ye sangat lemah dan hampir hilang, mungkin karena tekadnya yang kuat, dia bertahan beberapa kali. Namun, bahkan jika begitu, tubuhnya masih sangat buruk, lautan diafragmanya kering, tidak ada jejak energi sejati, meridian di tubuhnya telah rusak dan organ-organ dalam bahkan lebih hancur. Dia adalah orang berdarah, pori-pori besar terus berdarah dan tidak pernah berhenti. Semua kultivasi telah menghilang dan lebih dari 80% meridian seluruh tubuh telah rusak. Fancy Chu menggunakan metode rahasia untuk memeriksa tubuh Harley Ye, ekspresinya sangat serius. Selain itu, dia juga cedera teknik. Mendengar ini, hati semua orang langsung dingin. Meskipun Harley Ye memenangkan Nancy Ji, dia menang dengan tragis. Dia terluka parah, dan dengan banyak serangan balik dari teknik larangan pengorbanan surgawi dan teknik terlarang keabadian, tubuhnya sudah sangat buruk, dan dia memakan pil pengikis tulang lagi. Racun pil pengikis tulang begitu kuat, bahkan juga bersifat spiritual dan memiliki 5 pola, sudah beruntung Harley Ye bisa menyelamatkan nyawanya. Kini, kombinasi dari banyak faktor yang tidak menguntungkan telah menyebabkan cedera Harley Ye berkembang menjadi cedera teknik, yang berarti Harley Ye tidak akan pernah bisa melakukan kultivasi dewa lagi, benar-benar menjadi sia-sia. Hasil seperti itu tidak dapat diterima oleh semua orang. Siapakah Harley Ye? Seorang pria kejam yang memecahkan legenda tak terkalahkan dengan kultivasi alam Ren Yuan, seorang jenius yang belum pernah terlihat dalam 1000 tahun. Dia adalah masa depan sekte Heng Yue, seorang murid berbakat dengan potensi besar. Namun, jenius inilah yang dihancurkan oleh pil pengikis tulang dan seluruh tubuhnya dihancurkan. Bagi sekte, kerugian ini menghancurkan sekte. Bajingan, Diki Pang menggertakkan giginya, dan amarahnya membuat tinjunya mengepal. Ini semua salahku. Tinju Master Daoxuan berlumuran darah, dan wajahnya penuh celaan pada diri sendiri. Jika aku tidak menyuruh Harley Ye memakan pil spiritual 5 pola itu, Harley Ye tidak akan begitu menyedihkan. Kakak seperguruan, jangan salahkan dirimu sendiri. Kita juga tidak mengharapkan hal seperti itu. Siapa yang mengira bahwa instruktur yang bermartabat sekte Zeng yang benar-benar berani menjebak alam Ren Yuan di depan mata semua orang? Kita terlalu ceroboh. Sudah bangun, dia sudah bangun. Harley situ, yang berdiri di samping Harley Ye, berkata dengan tergesa-gesa. Mendengar kata-kata itu, semua orang berkumpul. Harley Ye membuka matanya dengan lelah, dan sebelum dia mengucapkan sepatah kata pun, darah mengalir dari sudut mulutnya, dan sepasang matanya tampak redup pada saat ini, dan ada kemungkinan tertutup setiap saat. Tenang hatimu, setelah kembali ke sekte, pasti ada cara untuk memulihkanmu. Semua orang berkata dengan lega. Mendengar ini, Harley Ye tersenyum sedih. Dia paling tahu kondisi fisiknya, belum lagi banyak lukanya, hanya pil pengikis tulang saja, dia tidak mungkin sembuh,
ditambah cedera teknik yang dia derita, sudah ditakdirkan bahwa dia akan menjadi sia-sia di masa depan. Semuanya akan baik-baik saja. Melihat ekspresi Harley Ye yang lesu, Fen Shichu mau tidak mau memegang telapak tangan Harley Ye. Ya, akan baik-baik saja. Harley Ye tersenyum lelah. Berhenti. Kata-kata Harley Ye baru saja terdengar ketika Andreas yang berada di depan pedang terbang besar itu berteriak lembut. Melihat ini, semua orang berdiri dan melihat ke depan. Mereka melihat bahwa dalam kekosongan di depannya berdiri seorang pria parubaya berpakaian hitam, dengan ekspresi kusam, mata kosong, dan tidak ada fluktuasi emosi di wajahnya, seperti mayat. Orang mati. Harley Ye yang kurang fokus melihat pria parubaya berbaju hitam melalui celah tubuh semua orang. Meskipun kondisinya sangat buruk, meskipun kekuatan pupil mata keabadiannya menghilang, penglihatannya masih ada, dia bisa melihat sekilas bahwa pria parubaya berbaju hitam yang berdiri di depan mereka adalah orang mati. Mengapa orang mati memiliki aura yang begitu besar? Sudut mulut Harley Ye berdarah lagi. Meskipun pria parubaya berpakaian hitam yang menghalangi jalan mereka adalah orang mati, tetapi dia benar-benar merasakan tekanan seperti gunung. Charmin Yun. Ketika Harley Ye mengerutkan kening, Andreas yang berbicara lagi, dengan keraguan yang ekstrim dalam kata-katanya, ketidakpercayaan muncul di matanya yang bijaksana dan dalam. Bagaimana mungkin? Heng Qifeng, yang selalu pendiam, juga sedikit mengernyit, menatap pria parubaya berbaju hitam itu. Yang lain, seperti Dicky Pang dan Master Daoxuan, serta Fen Shichu dan Len Shichu, juga tampak terkejut dan bingung. Bibi Guru, siapa Charmin Yun? Melihat semua orang seperti ini, Harley Shitu memandang Fen Shichu. Charmin Yun pernah menjadi salah satu di antara master di negeri yang luas ini. Kekuatannya tidak di bawah Yudazuge, dia adalah calon level langit yang asli, tetapi untuk beberapa alasan, dia meninggal di sebuah makam kuno, tetapi legenda tentang dia telah diturunkan terlalu banyak di dinasti Dacu. Lalu, bagaimana situasinya? Sebelum Harley Shitu bisa berbicara, Mozashi yang berdiri di sampingnya tertegun, tidak, bukankah dia sudah mati? Kenapa ada di sini? Sepertinya dia menginginkan kita untuk membayar biaya lewat. Dia memang sudah mati. Fen Shichu berkata dengan cemberut, memang hal yang paling aneh dia bisa berada di sini sekarang. Hati-hati. Begitu kata-kata Fen Shichu jatuh, Andreas yang membuat teriakan nyaring, karena Charmin Yun berbaju hitam menghancurkan kekosongan dengan satu langkah, dan menyerang mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Melihat ini, mata Andreas yang menyipit, dan dia langsung menembak dengan hantaman telapak tangan yang kuat. Boom! Saat gemuruh bergema di seluruh dunia, pedang terbang besar itu bergetar. Dengan satu gerakan, Charmin Yun yang berpakaian hitam di sisi yang berlawanan sama megahnya dengan gunung, tetapi Andreas yang basis kultivasinya berada di puncak alam Kongming, terhempas oleh kekuatannya. Sangat kuat, ekspresi Daoxuan dan yang lainnya berubah drastis. Boom, boom. Sementara beberapa orang berbicara, Andreas yang dan Charmin Yun yang berpakaian hitam bertarung dua kali lagi, tetapi Charmin Yun yang berpakaian hitam aneh itu sangat kuat, dan Andreas yang dikalahkan lagi. Tekanan. Andreas yang mendengus dingin, sinar spiritual di antara alisnya tiba-tiba muncul, dan segel harta karun berbentuk naga terbang keluar, melayang di udara, dan dengan cepat menjadi besar, dipenuhi dengan cahaya yang menyilaukan, meledakkan tekanan yang kuat, yang menekan ke arah kepada Charmin Yun yang berpakaian hitam. Charmin Yun berpakaian hitam masih tidak memiliki ekspresi di wajahnya, dia baru saja melangkah keluar, dan jejak telapak tangan hitam pekat menghantam segel harta karun berbentuk naga milik Andreas yang di langit. Boom! Suara logam bertabrakan langsung terdengar,
dan segel harta karun berbentuk naga milik Andreas yang terbalik di tempat oleh Charmin Yun yang berpakaian hitam, dan bahkan kecemerlangan mempesona yang bersinar di atasnya langsung dimusnahkan. Abaikan tekanan senjata spiritual. Kerumunan berubah lagi. Bersambung. Bab 260. Formasi batasan wilayah 9 alam baka. Andreas yang sudah memuntahkan seteguk darah dan terluka oleh serangan balasan yang mengerikan. Melihat ini, Heng Qifeng menghempaskan pedang pembunuh, dan cahaya ilahi yang tiada taranya menebas ke arah Charmin Yun yang berjubah hitam. Boom! Terdengar suara tabrakan logam tiba-tiba terdengar, pukulan puncak Heng Qifeng secara tak terduga gagal untuk memotong daging Charmin Yun yang berpakaian hitam, bahkan dia terkejut dan mundur. Tubuh yang sangat kuat. Dao Xuan, bawa mereka pergi. Andreas yang berteriak dengan tajam, dan kemudian dia meremas segel besar yang menutupi langit lagi dan membanting ke arah Charmin Yun. Mendengar ini, Dao Xuan menggertakkan giginya, tetapi masih menggerakkan pedang terbang besar itu, berpikir bahwa kekuatan Andreas yang alam Kong Ming dan Heng Qifeng alam Kong Ming tingkat 9 dapat melindungi diri mereka sendiri, dan yang harus mereka lakukan adalah melindungi Harley Ye dan murid pewaris kembali ke sekte dengan selamat. Zeng! Pedang terbang besar itu melintasi langit dalam sekejap, seperti pedang ilahi. Boom! Boom! Dalam kehampaan di belakang mereka, raungan kuat bergema di langit dan bumi. Pertempuran antara Andreas yang dan Charmin Yun yang berpakaian hitam sangat besar. Sekelompok murid pewaris pucat, pertama kali mereka melihatnya. Ini jelas ditujukan pada kita. Di depan, Master Dao Xuan mendengus dingin saat mengendarai pedang terbang. Berani menembak sekte Heng Yue secara terang-terangan, kekuatan apa itu? Kata Di Qipang dingin. Mungkinkah seseorang dari sekte Zheng Yang? Kata-kata Lin Sichu membuat mata semua orang menyipit. Almarhum muncul kembali di dunia ini, dan kekuatannya tidak lemah. Hal ini tidak sederhana. Wajah Master Dao Xuan sangat jelek. Memikirkan hal ini, Master Dao Xuan menyalurkan energi spiritual lainnya ke dalam pedang terbang, membuat kecepatan melonjak. Tugasnya adalah mengantar semua orang kembali ke sekte Heng Yue dengan selamat. Jika tidak, 9 pewaris sejati sekte Heng Yue akan terbunuh di sini. Itu kerugian yang sangat besar. Namun segera, Master Dao Xuan menghentikan pedang terbang, karena orang lain di depan menghalangi jalan mereka. Laki-laki di depan masih laki-laki berbaju hitam, tapi sudah tua. Dilihat dari penampilannya, dia sudah sangat tua, dengan kulit keriput, tubuh setipis kayu, seperti mayat kering, sama seperti lelaki paruh baya berbaju hitam tadi. Dia juga tampak kusam, matanya kosong, dia bahkan tidak memiliki sedikit pun gejolak emosi. Itu sama dengan pria paruh baya berbaju hitam sebelumnya. Harley Ye menatap pria tua berbaju hitam itu dengan penglihatan kabur. Alasan mengapa dia mengatakan itu adalah karena dia sudah melihat pria tua berbaju hitam itu bukan manusia, tapi mayat. Taois Lingxi. Di sisi lain, Master Dao Xuan telah berbicara, sepertinya mengenali lelaki tua berbaju hitam itu. Apa yang terjadi dengan dunia ini? Semua orang mati merangkak keluar dari peti mati. Sepertinya dia juga pengunjung yang berniat jahat. Lin Sichu berkata dengan dingin. Jelas sudah direncanakan, menargetkan sekte Heng Yue kita. Wajah Fen Sichu juga sangat jelek. Boom, boom, boom. Begitu Fen Sichu selesai berbicara, 9 pilar batu gelap turun dari langit, menembus malam, langsung menancap bumi. Setiap pilar batu gelap penuh dengan abjad kuno, dan mereka bergetar dan terhubung satu sama lain, menyatu menjadi formasi batasan wilayah persegi, mengurung Harley Ye dan yang lainnya di dalamnya. Mereka mau membunuh kita semua. Dao Xuan berkata dengan suara yang dalam.
Lawan dia. Harley Situ segera mencabut pedang spiritualnya. Minggir sana. Daoxuan mendengus pelan, dan mendorong Harley Situ pergi dengan satu tangan, karena lelaki tua berbaju hitam itu telah menyerang. Telapak tangannya mendistorsi ruang dan kekuatannya sangat kuat. Master Daoxuan dan Diki Pang mengambil bidikan pertama dan memainkan kekuatan supernatural mereka yang kuat. Boom! 2 lawan 1, jurus yang sulit. Diki Pang dan Master Daoxuan terkejut dan mundur. Dua adik seperguruan, buka formasi batasan wilayah ini. Daoxuan berkata dengan tergesa-gesa, lalu bergegas ke lelaki tua berpakaian hitam itu lagi. Jika tidak, mereka semua akan terjebak dalam formasi batasan wilayah ini. Saat mereka menghadapi orang tua berpakaian hitam ini, kemungkinan akan mati semua. Mendengar hal itu, Len Sichu dan Fen Sichu buru-buru membalikkan badan dan mengaktifkan pedang spiritualnya. Zeng, zeng. Segera, kedua pedang spiritual meringkuk secara terpisah, dan cahaya pedang yang tajam muncul. Keduanya menembak pada saat yang sama, dan kemudian mengenai arah yang sama. Hanya saja serangan dua orang tersebut menghantam formasi gelap batas wilayah. Seperti batu yang tenggelam ke laut, hanya muncul beberapa riak, dan tidak tembus sedikit pun. Formasi batasan wilayah bergetar, formasi batasan wilayah semakin kokoh. Melihat itu, Fen Sichu dan Len Sichu mengernyit tajam, lalu saling pandang. Formasi batas wilayah 9 alam baka. Paman, ini bukan formasi batasan wilayah biasa. 81 mata rantai saling bertautan dan saling menahan. Fen Sichu bersikap sangat serius. Formasi batasan wilayah ini tidak sulit dipatahkan, hanya butuh 9 alam Kongming untuk menyerang 9 pilar batu sekaligus, tetapi kita hanya punya 4 alam Kongming. Len Sichu mengatakan apa yang belum Fen Sichu selesai katakan, kemudian memandang dengan tajam pada pria tua berpakaian hitam yang menekan Diki Pang dan Daoxuan tidak jauh. Apalagi pria tua itu tidak akan memberi kita kesempatan. Jika lelaki tua berbaju hitam itu dihancurkan, apakah formasi batas wilayah ini akan rusak sendiri? Ini satu-satunya cara. Fen Sichu mengerang, lalu menatap Harley Ye dan yang lainnya. Kalian bersembunyi di tepi formasi batasan wilayah. Jangan sentuh formasi batasan wilayah, dan jangan coba-coba datang untuk membantu. Itu bukan sesuatu yang bisa kamu ikut terlibat. Mengatakan itu, Fen Sichu menatap Harley Ye yang berdarah dan berambut putih. Jaga dia. Lalu, Fen Sichu dan Len Sichu menyerang bersamaan, melawan lelaki tua berpakaian hitam itu dengan Diki Pang dan Daoxuan. Boom, boom. Segera, gemuruh langit terdengar, dan pertempuran 5 orang itu menghancurkan bumi, dan seluruh dunia dalam formasi batas wilayah hancur. Orang tua berbaju hitam itu terlalu aneh dan terlalu kuat. Dia tidak takut dengan tekanan senjata spiritual, mengabaikan serangan jiwa dan tubuh fisik bahkan lebih kuat dan tak terbatas. Upaya gabungan Fen Sichu berempat tetap masih ditekan habis-habisan, dan mereka semuanya ternodai oleh darah. Kekalahan hanyalah masalah waktu. Sial, kita sangat lemah. Di tepi formasi batasan wilayah, Harley Situ melihat pertarungan di kejauhan, dan mau tak mau menggertakkan giginya. Hal yang sama terjadi pada murid pewaris lainnya. Meskipun bakat mereka luar biasa, mereka jauh dari kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Mereka hanya bisa menyaksikan senior mereka bertarung berdarah dan tak berdaya. Di samping, Harley Ye diam-diam menatap langit, membuka paksa mata keabadian, mencoba memfokuskan matanya, dan menatap lelaki tua berpakaian hitam itu, berharap menemukan kekurangan lelaki tua berpakaian hitam itu. Dengan daging dan darah, tanpa fluktuasi kekuatan spiritual dan jiwa, itu pasti mayat. Tubuh fisiknya kuat, dan itu bisa disebut berlian yang tidak bisa dipatahkan. Itu bukan mayat biasa.
dia memiliki kemampuan untuk menyerang. Dia pasti sudah dikendalikan dengan semacam metode rahasia. Seiring dengan bergumam pada dirinya sendiri, Harley Ye terus menganalisis. Pada akhirnya, matanya yang redup berkedip, seolah-olah dia telah menemukan petunjuk. Dia menemukan bahwa ada mantra aneh di kepala lelaki tua berpakaian hitam itu, dan mantra itulah yang mengendalikannya. Itu dia. Tatapan tajam melintas di mata redup Harley Ye. Jika mantra itu rusak, lelaki tua berbaju hitam itu pasti akan mati. Mengatakan itu, Harley Ye berteriak dengan sekuat tenaga. Ada mantra di kepalanya. Kelemahannya ada lubang di antara alisnya, tembus alisnya, dan mantranya rusak. Mendengar ini, Fen Sichu berempat menyipitkan mata sedikit, dan mata mereka tertuju pada alis lelaki tua berbaju hitam. Mereka tidak akan mempertanyakan penilaian Harley Ye. Karena mata kiri Harley Ye, maka dia pasti bisa melihat sesuatu yang tidak dapat mereka lihat. Perangkap dia. Segera, Master Daoxuan bergegas menuju orang tua berbaju hitam seperti pedang ilahi, dan pedang spiritual di tangannya juga bersinar dengan cahaya ilahi yang mempesona pada saat yang bersamaan. Melihat hal itu, Fen Sichu, Len Sichu, dan Dicky Pang mengunci tiga arah lelaki tua berpakaian hitam itu. Lalu mereka semua menggunakan segel yang sama, seolah-olah harus menggunakan formasi larangan yang hanya bisa digunakan oleh setidaknya 3 orang. Segera, pria tua berbaju hitam itu bergerak. Namun, saat dia mengambil langkah, sebuah formasi besar muncul di bawah kakinya, dan seluruh tubuhnya terhenti. Rusak. Pada saat ini, Master Daoxuan telah menusuk dengan pedangnya, dengan ketajaman pedang yang tak tertandingi. Alis lelaki tua berpakaian hitam itu langsung tertusuk, tetapi tidak ada darah yang tumpah. Selain itu, pedang Master Daoxuan hanya menembus lebih dari setengah inci. Tubuh lelaki tua berpakaian hitam itu terlalu kuat. Tidak peduli seberapa kuat pedang spiritual Master Daoxuan, tetap tidak dapat menembus lebih dari setengah inci. Tidak bisa dihancurkan biarpun seperti ini. Ekspresi Fen Sichu bertiga berubah. Boom. Dengan raungan, lelaki tua berbaju hitam, yang tidak tahu rasa sakitnya, telah menembus formasi yang memenjarakannya, dan kemudian mengangkat tangannya dan menjatuhkan Master Daoxuan. Tubuh ini terlalu kuat. Di sini, Harley Situ dan yang lainnya tiba-tiba mengubah ekspresi mereka, karena dia melihat luka di antara alis lelaki tua berpakaian hitam itu telah menghilang. Pria yang memanipulasinya juga seharusnya mengetahui hal ini, dan mungkin sudah mengambil tindakan pencegahan. Sial, mengetahui bahwa kelemahan lelaki tua berpakaian hitam itu adalah mantra jimat di kepalanya, tapi kita tidak bisa menembus pertahanannya. Lensi. Dalam kehampaan, Fen Sichu menebas dengan pedang, dan kemudian bergabung dengan Len Sichu. Tampak mengerti arti di mata Fen Sichu, Len Sichu mengerucutkan bibirnya lebih dulu, tapi tetap mengangguk. Dua kakak seperguruan, beri kami waktu. Segera, Fen Sichu dan Len Sichu melangkah mundur satu demi satu, berdiri berdampingan di atas kekosongan, lalu mengambil napas dalam-dalam dan dengan cepat menggerakkan sidik jari yang sama, seolah-olah mereka akan menggunakan beberapa jenis teknik rahasia terlarang. Segera, ketika segel keduanya dipasang, tubuh mereka bersinar dengan cahaya ilahi, dan pada saat yang sama mereka mulai menjadi ilusi. Gabung. Dengan teriakan ringan dari mereka berdua, mereka benar-benar membentuk satu orang di atas kehampaan. Mereka adalah saudara kembar. Bahkan jika mereka membentuk menjadi satu orang, penampilan mereka tidak akan berubah. Tidak hanya itu, bahkan jiwa-jiwa di tubuh mereka dengan cepat bergabung pada saat yang bersamaan. Boom. Meskipun ada raungan dan langit bergetar,
di atas ubun-ubun Fen Shichu dan Len Shichu setelah mereka digabungkan keluar pedang ilahi yang menembus ke langit dan momentum mereka meloket hingga mencapai calon level langit. Namun, yang mengejutkan semua orang, perpaduan antara Fen Shichu dan Len Shichu membuat mereka menyemburkan seteguk darah di tempat, dan anggota yang baru terbentuk terpisahkan satu sama lain. Len Shi, kamu sudah tidak perawan. Fen Shichu terhuyung-huyung dan menatap Len Shichu di sampingnya dengan mengernyit. Bersambung.